Di bawah itu anginnya lebih kencang dari di atas. Jadi kayak was was tuh, dan seperti yang aku tadi bilang tuh, rasanya tuh gak enak banget di situ gitu. Di malam itu ya, setelah maghrib, jadi merinding nih. Nah, ketika lagi cerita horor sama Mr. X, lampu mati, Kang. Nah, pada takut tuh, lagi makan, masuk ke dalam ibu-ibu warung. Nah, di depannya itu ada warung tutup, Kang. Si cewek tadi ada di depan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat dan selamat datang di Nightmare Side Testing Mystery. Yang pastinya malam hari ini kita bakal ngobrol sama narasumber yang seru seputaran tentang hal-hal seram. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, share, like, dan komen jika kamu suka video ini. Dan ingat, jangan pernah nonton Nightmare Side Testing Mystery ini sendirian. Dan malam ini spesial banget. Harusnya saya berterima kasih banyak karena beliau ini channelnya sangat luar biasa dan cerita-ceritanya juga seram-seram. Dari RJL5 ada Kang Fajar. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik. Makasih loh, ini udah mau kita loh, harusnya kita yang makasih karena Kang Fajar datang dari Jakarta ya. Betul. Jakarta ke Bandung, bela-bela buat mampir ke surau saya yang kecil. Enggak lah. Saya ngefans banget loh sama Kang Dimas. Ah, masa sih, Kang? Suka nyanyi lagu hujan itu. Lagu hujan. Kalau pas lagi hujan. Pas lagi hujan ya? Iya. Ya itu ramenya lagu itu pas hujan aja sih. Kayaknya kalau udah musim-musim rambutan yang lain tuh kayak nggak kepake lagunya ya. Apa kabar Kang Fajar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Kang Dimas, makasih. Alhamdulillah ya bisa ngobrol sekarang di sini, ketemuan RJL5 ini. Kalau misalnya boleh dikasih tahu sama insan muda mungkin yang kayaknya sih udah pada tahu juga sih ya, tapi boleh kasih tahu lagi sih channelnya itu sebenarnya ceritanya tentang apa nih, Kang? Ya jadi halo teman-teman Ardan ya sebetulnya, teman-teman Iya, Ardan insan ya. muda mungkin. Insan muda ya. Jadi RJ5 itu sebenarnya kita channel yang ada beberapa playlist gitu, Kang. Nah, yang salah satu yang unggulan itu Om Mamat, obrolan malam Jumat. Oh iya, I know. Nah, biasanya itu kita bahas horor tragedi sama horor the untold story gitu. Oke, basic on true story ya. Iya betul. Jadi misalnya ada suatu tragedi, orang misalnya tersesat di gunung, atau ada misalnya kejadian meninggal gitu ya. Nah biasanya itu kita langsung datengin gitu, wawancara sebenarnya kejadiannya seperti apa sih, kurang lebih gitu. Nah tapi sometimes sih horor komedi ya kalau nggak ada tragedinya ya. Oh gitu ya? Iya. Seru nih. Itu menjual nih, horor sama komedi itu. Karena kan kalau apa ya, kalau menurutku ketika kita ngalamin horor tuh serem gitu. Iya, tapi iya. afternya jadi bahan lucu-lucuan iya, aja. pasti ceritain kayak di wah tongkrongan ini gitu apa kan. nih, terus malam wah lu sih gitu ya. Gitu Oke. Wah, itu menarik nih. Jadi jangan lupa juga untuk subscribe ya RJL5, apalagi Om Mamat. Om Mamat tuh setiap hari apa tayangnya? Sekarang Selasa, Kamis, Sabtu. Wih, seminggu 3 kali ya Pak ya? 3 kali. Wih, luar biasa Pak ini. Hebatnya. Om Mamat Selasa, Kamis, Sabtu. Nah itu jangan lupa untuk ditonton yang baru-baru yang seru-seru nih untuk Om Mamat. Nah kalau sekarang biasanya wawancarain, sekarang diwawancarain dulu nih Kang ya. Dengan pengalaman-pengalamannya, cerita-cerita bareng sama narasumber ke tempat-tempat seramnya mungkin langsung juga, atau di studio atau di rumahnya sendirinya nih ya. Kang Fajar pernah ngalamin juga nggak? Ada beberapa kali sih untuk pengalaman horor gitu. Oke. Itu pas lagi di mana, pas kapan? Pas Dulu lagi itu acara? malah pas pertama kali ya. Itu aku tuh zaman sekolah itu kan masih zaman jahiliyah gitu ya. Masih bandel-bandelnya gitu. Kita kan nggak ada pikiran untuk ke hantu sama sekali gitu. Nah, tapi justru pada saat itu aku nyaris kesurupan di rumah sendiri. Di rumah sendiri justru? Iya betul. Itu berarti SD, SMP? SMA. SMA mau ke kuliah. Oh oke. Terus? Jadi rumahku itu kan cuman ada 4 gitu Kang, sepi banget. Nah depannya itu tadinya ada kuburan sama perkampungan. Oke. Tapi semuanya dirobohkan jadi satu rumah yang gede banget gitu. Aku juga nggak tahu tuh punya siapa ya. Iya. Nah ketika waktu itu sekitar jam 1 pagi, temanku tuh kan dia tuh bisa lihat hantu gitu, bisa komunikasi. Salah satu dari temannya Kang Fajar bisa lihat hantu. Nah, cuman waktu itu kan namanya kita anak muda gitu kan, bener nggak sih nih orang kayak gini? Iya, gitu kan. suka nggak percaya ya? Suka nggak percaya. Nah, dia tuh pas jam
satu pagi itu dia itu cerita pas ke villa sama anak-anak teman-temanku. Itu di awal villa itu dia melihat udah banyak hantu gitu loh mengelilingi mereka. Dan dia ngingetin, di sini jangan macam-macam lo ya, jangan sompral, mabok-mabokan atau mungkin yang pacaran melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Karena di sini hantunya cukup apa ya, kayak jahat ya. Jail ya. Jail. Gitu. Oke. Nah cuman omongan dia nggak didengarkan. Nah pas subuh itu cewek-cewek pada kesurupan gitu. Nah yang nggak bisa bahasa Jawa dia nari-nari gini ngomong neng kene gitu loh. Nah pas tiba-tiba ngomong gitu, itu seperti ada angin gitu Kang ke leherku gitu, kayak ditiup gitu loh. Kayak nonton film horor kan. Apa nih gitu kan. Nah di situ aku jadi merinding, terus aku bilang sama dia, ceritanya di kamar gua aja yuk gitu kan. Nah karena masih remaja labil ya, takut lu yang hantu gitu. Nggak mau dong bilang takut kan. Enggak, gua nggak takut gitu. Udah di ruang tamu gua aja yuk biar bisa senderan. Kalau di teras kan nggak bisa senderan kan. Sebelum itu sih yang cewek-cewek kesurupan ini juga disembuhin akhirnya. Nah, itu belum selesai ceritanya kan. Belum selesai. Itu selagi itu berjalan kesurupan kalian ngobrol. Iya. Enggak, ini dia jadi cerita pas liburan ke villa. Ini sih di rumah aku doang berdua sama dia gitu. Dia main ke rumah gitu. Cerita kejadian pas liburan kemarin. Cerita ke situ. Kemarin gue mau cerita nih kejadian kemarin. Jadi ini aku lagi berdua di rumah, di teras rumahku. Ketika masuk ke dalam, dia cerita lagi lanjut. Iya, narinya gini, neng kene, terus ngomong bahasa Jawa, itu serem banget dibilang kayak gitu kan. Tiba-tiba, Kang, dia diem. Terus, loh kok jadi nge-freeze gitu, jadi patung kan. Aku lihat ke dia, weh ngapa lo, gue bilang kayak gitu. Dia cuma gini, shh gitu, kayak orang panik gitu loh. Dan gak lama tiba-tiba, tanganku nyekek dia langsung. Aku cekek, jadi seperti ada yang mau masuk. Nah di situ aku teriak-teriak tuh, aku nggak mau diatur gitu kan. Aku teriak-teriak, Allahu Akbar gitu kan. Nah aku ingin meminta bantuan ke orang tuaku yang di lantai atas. Nah, tapi mohon maaf, saat itu karena aku ingin dikuasain gitu ya, aku tuh lari seperti anjing gitu naik tangga. Jadi 4 kaki gitu lah. Sambil aku teriak, Allahu Akbar gitu. Merangkak lah ya kita. Merangkak betul, sambil lari. Nah itu bener-bener kayak ada yang ngepres gitu ya. Dan gak lama pada bangun tuh, kan teriak rame kan, jam 1 pagi gitu. Nah orang tua aku mengira aku teriak-teriak karena ada maling gitu. Akhirnya bokapku bawa samurai ke depan, temanku naik, dikira malingnya itu loh. Dan nyaris ditebas pada saat itu. Wow. Untungnya nggak ditebas ya. Saya temennya Fajar kata dia. Saya temennya Fajar. Nah akhirnya di situ baru pada tahu kayaknya kesurupan nih gitu. Nah aku tiduran di kamar orang tuaku, itu badan lemes banget, udah kayak main futsal 3 jam nggak berhenti itu. Padahal gitu doang. Tapi Kang Fajar masih ingat ya? Maksudnya kalau secara ngelihat tapi nggak bisa mengontrol. Jadi atau dia kayak udah lupa sama sekali? Dia ingin dikontrol, ingin mengontrolku gitu, tapi aku nggak mau. Jadi aku lari ke atas. Tujuanku pengen lari ke atas aja gitu. Nah akhirnya ketika udah di atas, salah satu keluargaku ada yang sholat malam. Besokan paginya, aku bangun dikasih tahu, wah ini temen lu iseng nih. Jadi yang di kuburan itu ada salah satu pohon yang memang nggak ditebang. Nah katanya di situ tempat genderuwo taringnya sekaki. Wow. Nah, hantu ini dipanggil sama temenku untuk nakut-nakutin aku. Tapi dia nggak bisa nguasain, jadi hantunya marah. Wah, ngeselin juga nih orang kan. Bikin perkara. Ya? Nah, kalau sampai ketebas kan, udah kriminal jatuhnya kan. Karena bukan maling kan. Nah, akhirnya aku ke sekolah. Ketemu dia lagi kan, wah lu ngapain lu manggil-manggil hantu yang di depan. Terus dia kayak ngeles-ngeles gitu. Enggak, gue enggak kata dia. Udahlah daripada berdebat kan, gak enak sama temen. Aku iseng aja nanya, emang apa sih yang lu lihat gitu. Dia jawab, cowok rambutnya sepantat, taringnya sekaki kata dia. Ada hantu kayak gini di rumah, padahal aku belum ngasih tahu kan. Oh iya, sama berarti ya. Sejak saat itu aku agak trauma tuh
kalau balik malam Oh. lewat pohon di depan rumahku karena Oke. teringat lagi sama sosok itu gitu. Oh, Nah, wow. seiring berjalannya waktu itu kan aku lagi cerita sendiri nih horor, membawakan kisah persalinan gaib. Jadi ada ibu-ibu sama anak kecil cowok lagi hamil dibantu sama bidan gitu. Tahu-taunya dia hilang. Kisah urban legend lah. Iya, iya, Nah, pas disamperin ternyata sudah meninggal ibu-ibunya sama anak itu karena kecelakaan. Oke. Nah, tiba-tiba di videoku itu ada suara welas. Welas. Nah, si Ivan kan ngedit tuh. Malam-malam aku dipanggil. Ini siapa yang ngomong ya? Kita kan syuting berdua doang gitu. Suara cewek? Suara berat, welas. Oh, oke. Welas nih apa artinya ya? Melas apa gimana gitu kan. Udah coba ini aja, nanti netizen juga tahu apaan gitu kan. Kalau Wallace kan santai gitu kan. Nah, Wallace santai. Wallace, iya, Wallace. Kalau ini Welas sih beda ya. nah ternyata dia ngomong bahasa Jawanya itu kasihan. Jadi Oh, oke. ada yang menganalisa gitu lah ya. Tapi ini masuk akal sih, make sense itu. Bahwa si hantu ini mengatakan kejadian itu kasihan. Ibunya tuh meninggal lagi mengandung, anak yang digandengnya juga meninggal gitu. Nah ada lagi yang bilang, sosok yang ngomong itu genderuwo, bulunya lebat, taringnya sekaki. Lah dia lagi muncul setelah beberapa tahun. Sosok yang sama yang dulu waktu zaman itu ya. Jadi keingetan lagi gitu. Oh, apa jangan-jangan selama ini mengikuti Kang Fajar? Waduh, Enggak. tahu deh. juga ya. Tapi kalau Kang Fajar sendiri sensitif sama hal-hal seperti Nah, itu. setelah aku nyaris kesurupan itu, jadi ketika misalnya ada di satu tempat yang gimana ya, kalau kita masuk mall itu kan kayak ada anginnya gitu ya. Nah itu di beberapa tempat yang nggak ada angin tuh aku ngerasa kayak gitu, nggak nyaman banget gitu. Oke. Nah biasanya kalau udah kayak gitu, entah nggak tahu ya kalau kata temanku bentuk energi apa gimana nggak ngerti. Lebih baik aku minggir aja sih Minggir biasanya aja. gitu. Oke, jadi agak setelah kejadian itu ada rasa sensitif yang berlebih lah ya dengan hal-hal yang mungkin atau energi-energi yang gaibnya itu. nggak ngerti Wah, lah jadi kerasa gitu. Wah, ini kayaknya Biasanya gitu. ada ini. Tapi kalau secara melihat enggak gitu. Melihat baru pertama kali itu pas aku ada kejadian juga sih waktu itu. Itu Nah, pertama kali ngelihat. pertama sosok. kali ngelihat. Oke. Apa nih yang pertama kali dilihat? Ini aku ceritain aja ya. Boleh. Panjang nih nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Jadi waktu itu lagi pengen liburan, kita ada acara juga di Bandung gitu. Oke. Kemana ya, daki gunung tapi jangan yang, maksudnya yang treknya yang santai-santai aja lah. Di Bandung berarti ya? Bandung. Oke. Akhirnya, Garut. Akhirnya Garut. dipilihlah Gunung Papandayan saat itu. Oh, oke. Nah kita daki Gunung Papandayan. Nah waktu itu karena emang udah mepet gitu Kang ya. Jadi aku berempat, aku, Ivan, ada Cici tuh dulu narasumberku. Nah dia tuh sensitif sama hal-hal kayak gituan gitu. Suka cerita apa ada gitu ya? Pengalamannya horor tuh kayaknya sensitif sama hal gitulah intinya. Nah satu lagi tadi aku, Ivan, Cici sama si Jero. Nah Jero ini yang udah pengalaman naik gunung nih. Nah di hari H tiba-tiba ada salah satu temanku nih, aku sebut Mr. X aja ya, karena nanti kaitannya sama dia nih. Oh, oke. Nah Mr. X ini tiba-tiba ikut gitu. Nah ketika dalam perjalanan di tol Cipularang, mobilku itu rusak gitu Kang. Jadi kita harus keluar tol nyari bengkel gitu. Nah jadilah sampai itu di Gunung Papandayan sekitar jam 8 malam. Oke. Nah Mr. X itu memang orangnya nggak takut hantu. Begitu dia sampai gunung dengan kondisi sepi gelap, lagi di mobil, lagi dia nyetir gitu, dia IG story, mana nih kuntilanak. Oke. Di situ si Begitu sampai itu ya? iya loh. Oke. Di situ si Cici kan yang shock juga ya. Waduh, kok dia malah nyari Iya, kuntilanak gitu. Nah akhirnya kita sampai. Nah waktu itu kan memang lagi COVID ya. Oke. Nah karena memang kita udah udah ada surat kesehatan, jadi boleh naik saat itu. Dan kita adalah rombongan terakhir yang naik pada saat itu. Oh, ada Nggak ada beberapa lagi. yang ada di atas udah ya? Dikit doang sih. Kita naiklah berlima. Saat itu juga lagi ada yang mau naik ke atas, orang sana kebetulan kita naik bareng. Jalan lah tuh. Nah di jalan itu tiba-tiba si Cici ini mual-mual pengen muntah gitu. Nah di situ entah kenapa feelingku, wah jangan-jangan dia lihat hantu nih gitu. Nggak tahu kenapa, bukan mikirnya dia sakit gitu ya. Udah bentrokan ya? Sepertinya karena sebelumnya
dia sempat ngobrol gitulah sama si yang orang sana gitu. Orang sana bilang udah apa namanya jangan diliatin, dia bilang gitu. Nah si Mr. X ini denger kayaknya nih, langsung nyamperin si Cici. Oke. Dia bilang apa namanya, lu lihat hantu apa, lu lihat hantu apa gitu kan. Wah ini ngaco nih orang. Ini kan lagi di hutan masalahnya kan. Oke, menarik. Nah akhirnya kita jalan, nah sekitar jam, aku lupa jam 2 sampai jam 1 kita sampai di buat tenda itu di tempat campnya. Kita camping lah di situ. Nah ketika camping itu si Mr. X sempat tanya lagi, lu lihat hantu apa sih? Gue penasaran nih. Masih penasaran dia ya? Iya lo, ini udah mau tidur loh masih nanya lihat hantu Oke. apa gitu. Nah akhirnya si Cici nggak mau bilang, ntar aja nggak mau, besok pagi aja dah. Kalau nggak kata dia gitu. Ya udah akhirnya kita tidur. Nah pas tidur itu Mr. X ada di ujung tenda. Nah aku di sampingnya. Oke. Gitu. Nah pas dia lagi tidur tiba-tiba dia kebangun, Kang. Kebangun gini. Gila nih, tolong gue nggak bisa napas kata dia. Kenapa nih orang? Gue ngeri. Oke. Mau darah di sini aja kan. Dibuka ini terus tiba-tiba nggak lama dia bilang, gila hantu di sini jahil banget. Gue ditekan, gue nggak bisa napas. Ini seperti yang gue alamin di bekas pom bensin tua, bekas pabrik gitu lah. Wah lu ngigo kali, gue bilang kayak Kayak gitu. tindihan berarti yang dia rasain. Kayaknya, Oke. tapi dia nggak bisa napas. Iya. Apa namanya? Lu ngigo kali, gue bilang kayak gitu kan, supaya ngalihin lah. Itu orang yang pada tidur bangun semua tegang gara-gara dia teriak-teriak kan. Lu ngigo kali gitu. Oke. Enggak, gue ditekan kan dia. Ah ya udahlah. Akhirnya coba tidur lagi. 5 menit udah tenang nih. Tiba-tiba dia teriak lagi. Gila, setan di sini jahil-jahil banget kata dia. Kenapa lagi nih orang gitu kan. Jadi dia cerita lagi tidur sini, di punggungnya ini dari luar tenda seperti ada yang mencakar. Oh, jadi Berapa kali sampai kakinya gitu. Iya. gitu ya. Oke. Di situ karena udah nggak kondusif ya, aku akhirnya minta tukar tuh. Pertama masih Ivan ya. Ivan kan posisinya di paling ujung nih. Lu sebelah si Mr. X aja ya. Ribet. Oke. Cuman nggak ada yang mau setelah minta ditukar kan. Ya udah nasib lah. Gitu. Iya, udah lah. Ya udah. Terus di situ dia sempat bilang lagi, gue sebenarnya salah apa sih sama hantu di sini? Perasaan tadi buang air udah Benar. minta izin dah Minta kata dia. izin. Dia nanya lagi kenapa kan. Akhirnya udah tenang ini, itu sekitar jam 2 atau jam 3 gitu ya. Sudah tenang, tiba-tiba dia ngoceh lagi gitu. Bang, satenya 100 tusuk bang, kata dia gitu kan. Oke, masih aja ya dia ya. Jadi dia bilang itu di luar ada hantu, mesen sate tuh kayak film Susana, dia bilang kayak gitu kan. Ya Allah, masih aja ini orang. Tapi untungnya di malam itu nggak terjadi apa-apa lagi sih Kang. Oke. Nah akhirnya kita ngambil drone, footage, di situ ada kejadian. Nggak tahu ya, ini sih kayaknya karena emang drone-nya ya. Drone-nya itu nggak bisa dikendaliin. Si Ivan ngambil tangannya terus dagingnya kayak mau robek gitu loh. Oh. Ada kejadian kayak gitu. Kena baling-balingnya gitu. Iya, terus waduh kameramen gue nih nggak bisa ngambil video nih. Akhirnya istirahat dulu. Nah di sini nih kita jadi kesiangan lagi nih. Yang tadi niatnya turun cepet karena ada kejadian itu jadi kesiangan lagi. Kita sempet nyasar tuh ke puncak ya karena emang waktu itu kalau nggak salah pelang-pelangnya rada membingungkan gitu ya. Nggak tahu kalau sekarang udah berubah ya. Nah akhirnya di tengah perjalanan itu menuju kita mau ngambil barang lagi, si Mr. X itu ngeliat ada satu ayunan terbentuk alami gitu loh. Dan lagi-lagi dia bilang di situ, ini nih kayaknya sarang kuntilanak kata dia. Emang berkarakter banget ya Mr. X ini ya. Jadi biasanya kan kalau ada di dalam satu geng itu pasti ada satu orang yang selalu nyebelin gitu. Kalau di film-film tuh dia nih kayaknya nih. Iya, nah akhirnya kita pulang memang agak kesorean. Nah pas jalan itu kena maghrib lagi nih. Dan kan memang sepi pada saat itu kan karena emang lagi apa namanya pandemi. Juga. Kita turun maghrib. Nah di situ dia nyinggung lagi nih masalah kuntilanak nih si Mr. X itu. Jadi ada satu bangku, dia bilang nih, kayaknya apa namanya di sini bekas duduk kuntilanak dia kan dia. Tapi di situ gue udah ketawa-ketawa aja Kang, karena kan udah mau nyampe base camp kan. Iya. Nah tapi gak lama dari itu ada satu bangku lagi dari ekor mata gue lihat ada cewek baju putih rambutnya panjang duduk gitu loh. Oh, oke. Wah sih. Tapi di situ gue nggak takut.
Si kampret ini manggil-manggil dari tadi datang ini, gue mikir kayak gitu dalam hati, tapi gue masih nggak ngomongin gitu loh. Tapi lu ngeh gitu ya di. Oh ada. Iya dari ekor mata nih. Waduh, udah akhirnya gue keep aja sendiri saat itu, nggak gue omongin dulu. Nah ketika di warung makan tuh udah sampai base camp kan makan tuh Kang. Kondisi sepi ya. Nah si Mr. X ini penasaran karena si Cici ini belum cerita ngeliat hantu apa gitu. Oh masih dari awal nanyain. Iya, akhirnya dia nanya lagi, disebut. Jadi pas di tangga itu dilihat ada cewek rambutnya panjang gitu. Oke. Nah entah kenapa di bawah itu anginnya lebih kencang dari di atas. Jadi kayak was was tuh, dan seperti yang aku tadi bilang tuh rasanya tuh gak enak banget di situ gitu. Di malam itu ya, setelah maghrib, jadi merinding nih. Nah ketika lagi cerita horor sama Mr. X, lampu mati Kang. Mati semua itu. Nah pada takut tuh, lagi makan, masuk ke dalam ibu-ibu warung. Nah di depannya itu ada warung tutup Kang. Nah pas aku sengaja ngeliat ke depan, si cewek tadi ada di depan itu, rambut panjang ketutup, pakai baju putih. Aku ikutan kabur ke dalam kan. Wah anjir, aku mulai nggak bener nih gitu kan. Nah aku tanya sama ibunya, Bu mati lampu kenapa? Nah saya nggak tahu, ini juga baru mati begini, kata dia gitu kan. Wah ini udah nggak bener nih, suasananya udah bener-bener nggak nyaman. Iya. Nah akhirnya karena si Ivan lukanya masih darahnya keluar terus gitu, akhirnya kita ke pos pengamanan yang ada di nggak jauh dari situ gitu. Ketika di pos pengamanan itu aku ke WC aman, lampunya nyala. Pas si Ivan ke WC lampunya mati lagi, deng. Di situ kita udah mulai pada bingung. Oke, PR. Mati terus gitu. Nah tiba-tiba si Cici teriak, tolong WC-nya tutup gitu. Nah belakangan dia cerita kalau di situ dia ngelihat si cewek tadi, tapi kali ini mukanya diliatin gitu dengan penuh darah. Ketika itu si Cici ngelihat. Nah anginnya itu sangat kencang ya, nggak tahu ya karena emang faktor alam atau yang lain. Faktor gitu ya. gaib mungkin ya. Si Mr. X ini kita sholat dulu ya sebelum turun kata dia. Nah masalahnya Iya, masih ada itunya ya. Iya. Masih ada solehnya ya. Memang dia kuat juga imannya sih. Iya. Masalahnya sholat itu deket dengan yang aku lihat kuntilanak tadi. Oh, oke. Jalan lagi nih ke belakang. Yang pertama kali itu, aduh dibawa aja pom bensin, gue bilang gitu kan. Nanti kita bareng aja jamaah gitu. Ah lu payah lu, iman lu pada kata dia. Sholat lah dia sendiri itu. Sendiri nggak lama tiba-tiba balik. Kok cepet banget lu gitu. Ternyata iman gue belum kuat bro. Jadi pas dia lagi sholat itu, tiba-tiba pintu tuh kenceng banget tutup tuh. Buak! Banting. Nah dia kaget tuh kan. Nah kaget akhirnya yang tadinya mau di jamnya 34 jadi 32 saat itu. Nah selesai itu kita turun naik mobil. Nah itu pas ketika turun itu, nah di sini nih yang paling seremnya nih. Gue di belakang duduknya Kang, si Cici itu di samping gue gini. Nah si Cici itu bilang, Dit serem banget nih Dit, kata dia. Udah lu tutup mata aja gitu. Nanti hantunya nggak bisa lo lihat, gue bilang kayak gitu kan, sotoy gitu kan. Padahal sebenarnya nggak ngaruh juga ya. Iya. Nah akhirnya pas turun itu, si Mr. X itu kan ngerokok ya. Mr. X tolong dong kacanya ditutup gitu. Tutup dong tolong. Si Cici itu panik gitu. Tapi Mr. X, aduh gue lagi ngantuk nih, lo mau nyupir emang, kata dia gitu kan. Akhirnya bete nih si Cici, diem aja. Setelah saat itu diem aja. Ternyata belakangan si Cici itu bilang pas suruh tutup itu, jadi ada sosok yang berdarah-darah tadi itu ngikutin terbang di sampingnya gitu. Pinggir mobil. Iya. Nah makanya dia minta ditutup gitu, takut. Nah setelahnya tiba-tiba mobil gue bunyi Kang. Apaan tuh? Kita semua udah berhenti, nggak ada siapa-siapa. Gue sama Ivan tuh lihat-lihatan doang gitu. Wah apaan nih? Kayaknya ada kayu nyangkut deh. Akhirnya turun si Mr. X sama Ivan. Pas turun itu si Ivan dengar ada suara motor kayak motor RX King gitu loh. Dia sampai lompat, ternyata nggak ada motor. Oh, suara knalpot bising. Gitu. Iya, dia lompat, untung nggak ke jurang tuh jatuh ya. Nah akhirnya diangkat lah si kayunya, jalan lagi. Di situ Cici teriak tuh, gitu. Nah cuman gue doang kayaknya yang denger gitu.
Kita sampai pom bensin, udah pada turun, Ci ayo sholat Ci gitu. Dia melotot doang ke arah gue gini. Wah kenapa nih orang ya? Terus dia nunjuk-nunjuk ke arah mobil gitu. Kenapa? Ada cewek di mobil. Kan ceweknya di doang nih. Cewek siapa nih? Udah mulai nggak beres nih. Akhirnya kita sholat. Nah pas sholat itu aku sengaja tuh baca ayat kursi, Anas, Falak gitu-gitu lah ya. Supaya kayaknya si Cici ini kesurupan gitu. Selesai sholat kayaknya nggak ngefek. Dia masih melotot, diem aja gitu. Nah terus aku bilang sama Mr. X kan, ini kayaknya cewek kesurupan nih gitu. Enggak, dia nggak kesurupan, kan udah sholat tadi kata Mr. X. Oke. Itu dia lagi namanya cewek ya, acting katanya. Karena tadi ngambek jendelanya nggak gue turunin kata dia. Jadi dia seakan-akan kesurupan, padahal emang enggak acting doang bro kata dia. Kata Mr. X. Iya, pemikirannya beda dia. Oke. Nah di situ mulai masuk sinyal kan. Pas gue buka handphone ternyata loh si Mr. X ulang tahun di Facebook gitu kan. Ada notifnya. Kita salamin pasti Cici diem doang melotot. Mr. X sempat bilang, Ci lo marah sama gue ya? Sorry dah kata dia. Habis kan gue ngantuk gitu gimana. Tapi dia melotot doang. Nah pas dikasih minum sama si Jerome, si Cici lagi-lagi bilang, itu di mobil ada cewek kata dia gitu. Terus si Jerome buru-buru ngomong ke gue gitu kan, ada cewek gitu. Cewek mana nih? Udah mulai nggak beres nih. Udah akhirnya gua yang bawa mobil, Mr. X sengaja gue taruh di belakang. Jadi posisinya Ivan, Lu? Cici, Mr. X di sini. Lo yang nyetir, Gue gantian. nyetir. Nah pada saat itu si Ivan ini ngaku si Cici itu bolak-balik di belakang ada apa sih? Gitu. Di belakang ada apa sih? Gitu. Nah si Ivan karena mungkin bergesekan kali ya, dia nggak nyaman juga gitu. Akhirnya dibilang, teman-teman si Cici ini kesurupan, bilang kayak gitu. Ayo kita bacain doa aja. Waduh, ini jadi ribet gini nih urusan. Nah akhirnya di situ kita mulai baca ayat kursi gitu. Aku juga baca. Nah si Jerome ini tiba-tiba buka Google gitu loh. Jer lu ngapa lihat kursi gitu kan? Enggak pak, gue lihat ini apa namanya warung, kita berhenti aja di warung katanya gitu. Ya udah, nah akhirnya kita bacain ayat kursi. Nah di situ lah yang aku bingung. Ketika aku baca ayat kursi sama yang lain, si Cici itu bilang kayak panas gitu loh. Loh kok hebat juga gue nih gitu. Oh ngefek ya. Iya Ada hebat efeknya. juga nih gue. Karena pada saat itu aku emang agak kesel Kang. Jadi waktu itu mobilnya kan sempat ke belok kiri dulu nih, pengen berhenti. Ternyata villa kosong yang horor banget. Nah muter balik itu nyerempet. Nah di situ kesel udah bacain ayat kursi aja dah gitu. Bacain ayat kursi. Nah akhirnya berhenti di warung tuh, nama warung. Ternyata warungnya itu punya Pak Haji gitulah. Yang biasa warung-warin gitu. Yeah. Nah itu orang pada rame tuh ngumpul di mobilku tuh. Wah pada rame nih. Ya udah kesurupan lah itu Kesurupan. ya. Konten nih. Akhirnya aku rekam tuh di situ. Aku rekam. Ternyata kata Pak Hajinya si hantunya ini udah hilang pas dibelokan. Teritorialnya udah bukan di situ lagi dia bilang. Iya. Jadi udah aman, udah gak ada yang ngikutin kata dia. Oke. Wah, alhamdulillah dah. Ya udah akhirnya kita balik. Nah ketika sudah balik itu kita bingung nih, ternyata yang ngikutin tuh sama sosoknya nih. Si Cici lihat yang kuntilanak itu, aku juga liatnya itu gitu. Cewek putih, Salah rambut apa panjang ya gitu. kita ya? Apakah kita ngira karena Mr. X itu kan? Ngomong sompral di awal gitu ya. Karena itu ya, apa yang mana? Nggak ngerti lah. Nah akhirnya 2 hari kemudian di rumah itu si Ivan tiba-tiba dipanggil nih sama salah satu keluarga. Lu kemarin diikutin hantu ya kata dia. Loh kok tahu kata dia. Padahal nggak ada yang cerita. Kok tahu? Iya tahu gua, itu kan di mobil kata dia. Tapi udah hilang sih di jalanan Garut kata dia. Itu sebenarnya hantunya suka sama si Adi, gue dipanggil di rumah Adi kan. Tapi karena nggak bisa masuk ke Adi, masuknya ke yang lemah katanya. Waduh, di situ langsung si Ivan ngasih tahu gue pas di kantor tuh. Oh gitu, serem juga anjir belum. Tapi nggak tahu lah ya. Nah, akhirnya ceritanya diangkat waktu itu sempat di RJL. Mr. X nonton kan, wah lu nyalain orang lu. Wow, Gitu sih, luar Mas. biasa. Itu berarti bisa dibilang dari cerita ini lu tuh tipe kuntilanak ya. Bukan tipe kue ya, tipe kuntilanak.
Wow, luar biasa. Ini pasti banyak banget pengalaman-pengalaman serem lainnya nih insan muda ya, yang bisa kamu tonton juga di channelnya RJ5 yang pastinya terima kasih banyak ya, Ya, Kang, aku yang makasih nih. sudah berbagi Udah mau pengalaman collab nih. seram-seram gitu ya. Nanti mungkin aku deh yang cerita pengalaman serem selanjutnya. Di RJL ya. Di RJL ya. Oke, thank you. siap RJL 5. Ya pastinya terima kasih banyak insan muda yang udah nonton. Jangan lupa share, subscribe, dan like jika kamu suka konten ini. Jangan lupa di subscribe juga RJL 5-nya. Dan sampai ketemu lagi di Night Mesa Testing Mystery selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton Night Mesa Testing Mystery ini sendirian.